Jadi sedekah itu punya kemiripan maknanya dengan infak. Namun demikian sedekah itu lebih spesifik. Sedekah adalah membelanjakan harta atau mengeluarkan dana dengan tujuan, nah ini, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah untuk beribadah dan beramal soleh. Itu pengertiannya. Jadi membelanjakan harta dan dananya itu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui amal ibadah dan amal soleh yang lainnya. Itu sedekah. Beda dengan infak tadi. Kalau infak kan tadi sifatnya umum, membelanjakan. Tapi kalau sudah kita menyebutnya sedekah, maka itu sudah spesifik, pasti untuk kebaikan. Ini kalau sedekah. Karena infak itu berasal dari kata membelanjakan, mengeluarkan. Bagaimana kalau kita infaknya tujuannya untuk kebaikan? Maka Al-Quran senantiasa menyebutnya dengan infak fi sabilillah. Walaupun dalam tataran kebiasaan penyebutan masyarakat kita itu konotasinya kalau sudah infak itu ya bagus. Ini hanya masalah bahasa saja. Kalau umumnya kita mengatakan seperti itu ya jadi umum akhirnya. Bahasa itu kan kesepakatan. Ya, bahasa itu kesepakatan. Maka mestinya orang-orang kita kalau mau menyebut infak untuk kebaikan itu jangan dihilangkan itu buntutnya, keterangannya. Infak fi sabilillah. Nah, kita kan biasa menyebutnya infak saja. Mestinya infak fi sabilillah. Tapi karena ini sudah menjadi umumnya, bahasanya, lumrahnya, kesepakatannya begitu, maka orang banyak mengatakan ketika bilang infak itu asumsi atau konotasinya itu sudah positif. Padahal bisa saja infak ini untuk beli khomer, sak-sak saja itu. Karena masih umum. Kalau sedekah itu sudah spesifik. Enggak bisa kemudian saya sedekah untuk beli khomer, enggak bisa. Karena pengertiannya tadi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan amal soleh. Maka kaitannya dengan pengertian sedekah ini kita bisa merujuk kepada pengertian Ar-Raghib Al-Asfahani. Ini memberikan definisi sedekah itu dengan ma yukhrijuhul insanu min malihi ala wajhil qurbati. Harta yang dikeluarkan oleh seseorang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, maka perbedaan antara infak dengan sedekah dalam aspek pengertian ya, itu infak itu harus ditentukan dengan niatnya itu. Dengan niat dan tujuannya. Tapi kalau sedekah sudah jelas. Adapun infak masih umum ya. Jadi sedekah itu sudah khusus, itu sudah spesifik untuk kebaikan. Kemudian letak perbedaannya pengertian infak dengan sedekah. Kalau sedekah dimensinya amat luas ya. Jadi kepada hal yang berkaitan dengan kebaikan. Kalau sedekah itu maknanya luas, tidak harus berbentuk finansial atau harta, tapi sedekah dapat dilakukan dengan berbuat baik apapun. Berzikir sedekah, bagi makanan sedekah, kemudian menyingkirkan duri dari tengah jalan sedekah. Ada paku di tengah jalan kita singkirkan sedekah. Sedekah kepada siapa? Sedekah kepada orang yang lewat di belakang kita ya, mahal itu harganya. Kalau ketusuk paku itu kan ke rumah sakit berapa itu. Tapi dengan disingkirkan oleh kita maka selamat. Maka nanti habis ngaji ini itu Bapak Ibu punya ruang yang lebih luas untuk bersedekah. Jadi tidak monopoli oleh mereka orang yang punya harta saja. Makanya saya sering sampaikan begini. Pernah saya sampaikan enggak ya? Jadi kalau kita bepergian jauh itu kan biasanya kalau sudah melampaui perjalanan jauh kita capek ya, ada yang kepengin istirahat, tuh biasanya tempat yang paling
dituju adalah rest area itu ya. Itu biasanya itu. Jadi kalau perjalanan jauh entah itu kondangan, entah itu apa, itu biasanya kalau sudah di perjalanan payah itu minta ke Pak supir itu supaya cari rest area itu. Dan ketika Bapak Ibu memasuki wilayah rest area, biasanya itu WC itu atau kamar mandi itu, toilet itulah yang tempat yang paling dituju yang pertama. Nah, apa jadinya ketika Bapak Ibu masuk ke toilet itu ternyata toiletnya kotor. Kebetulan orang yang masuk tadi lupa tidak membersihkannya. Kira-kira panjenengan itu nanti pindah ke kamar sebelah atau lebih memilih membersihkan? Panjenengan masuk toilet, ini rupa-rupanya orang yang masuk sebelum kita itu lupa atau sengaja tidak disiram. Ini biasanya panjenengan itu pindah ke kamar sebelah yang lebih bersih atau membersihkan kotoran yang ditinggalkan oleh saudara kita tadi. Nah, nanti kalau sudah ngaji sodakoh maka bersihkan itu. Sodakoh. Daripada kita harus mengeluarkan ratusan ribu rupiah, jutaan rupiah, cukup kiranya membersihkan itu, maka Bapak Ibu sudah bersedekah kepada orang-orang yang masuk toilet setelah kita. Tapi kan ini butuh perjuangan ya, butuh perjuangan. Jadi sewaktu-waktu nanti masuk kotor, duh iya ya. Waktu itu ngaji supaya dibersihkan. Ya itu, jadi ilmu sudah kita dapat, belum tentu itu bisa diamalkan, butuh perjuangan. Nanti kalau sudah menjadi habit, kebiasaan berbuat baik seperti itu, malah panjenengan nyari-nyari itu, mana WC yang kotor, mana toilet yang kotor gitu. Ya. Bahkan lebih sederhana lagi. Baginda Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Jadi senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah bernilai sedekah. Jadi kalau kita ketemu saudara ya minimal itu mukanya itu menyenangkan. Tapi kalau sudah cemberut, tanpa datar begitu, kenapa kita tidak bermurah sedikit, senyum, apalagi kemudian tambah dengan salam, afsus salam, itu luar biasa itu. Ya. Jadi sedekah itu maknanya lebih luas. Tapi kalau infak itu nanti ke finansial ya, ke harta. Tapi kalau sedekah luas, zikir, pokoknya semua bentuk kebaikan itu bisa bermakna sedekah. Kemudian yang ketiga, supaya kita bisa memilih antara istilah yang menyatu dalam singkatan tadi, ZIS, ya, zakat, infak, sedekah. Yang ketiga adalah zakat. Ya. Jadi zakat ini adalah ibadah di jalan Allah yang berbentuk finansial, yang merupakan kewajiban agama dan menempati posisi sebagai salah satu dari rukun Islam. Jadi kalau sudah zakat itu hukumnya apa? Wajib. Namun demikian, sekalipun hukumnya wajib, tapi tidak semua dari mereka itu diwajibkan zakat. Khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka shadaqatun, zakatnya. Nah, harta mereka itu bukan semua harta dari kita. Kalau zakat itu ada syaratnya. Nah, ada syaratnya. Yang pertama adalah sampai nisab, dan yang kedua haul 1 tahun. Jadi nisab zakat itu senilai 85 gram emas murni. Ibu-ibu 1 gram berapa sekarang? Ini ya hafal, harusnya ibu-ibu kan hafal biasanya. 1 gramnya berapa? Nah, kalau 500 berarti 500 kali 85, 500 ribu ya. Berarti berapa? 42.500.000. Itu kalau
1 gramnya 500. Maka yang wajib zakat itu yang mereka yang punya kelebihan hartanya sudah sampai nisab, yaitu 42.500.000. Boleh nanti Bapak Ibu nanti rekeningnya dibuka. Ya, rekeningnya dibuka. Saya sudah sampai nisab apa belum gitu ya. Jadi kalau belum sampai 42.500.000 ya, itu dalam fikihnya itu belum sampai nisab. Kemudian ada syarat kedua yaitu haul. Haul itu adalah sudah sampai umur. Umurnya berapa? 1 tahun. Jadi kalau 1 Ramadan Bapak Ibu zakat, maka 1 Ramadan berikutnya kembali dilihat rekeningnya, ya, sudah sampai nisab apa belum. Kalau 1 Ramadan maka tahun depan keluarkan lagi 1 Ramadan. Itu terkait dengan zakat. Jadi kalau zakat dari aspek hukumnya tadi, kalau zakat itu wajib, ya, kalau infak sunnah, sedekah sunnah. Namun demikian infak itu ada yang wajib, yaitu infaknya atau nafkah suami kepada istri. Kemudian terkait dengan waktu, kalau zakat itu ditentukan tadi, waktunya ditentukan 1 tahun. Tapi kalau infak dan sedekah itu fleksibel kapan saja. Kemudian dari aspek pemanfaatan, kalau zakat itu ditasarufkannya itu ke 8 asnaf. Ya, dalam surat At-Taubah itu di sana disebutkan, ya, ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab, kemudian wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi 8. Fakir, miskin, amil. Amil itu petugas. Jadi satu-satunya ibadah yang punya petugas itu zakat. Karena ayatnya itu khudh, ambillah. Berarti harus ada yang ambil kalau ambillah itu. Masa perintahnya khudh, ambillah, terus nggak ada yang ngambil? Nah, makanya mestinya di kita itu ada petugas yang setiap saat itu menggedor pintu kita untuk mengingatkan, minimal sudah sedekah, sudah infak, atau sudah zakat atau belum. Karena tugasnya sebegitu berat, maka amil itu diposisikan ke urutan ketiga untuk mendapatkan zakat. Jadi Allah menempatkan amil di urutan ketiga itu dengan konsekuensinya memang tugasnya berat. Di antaranya tadi dari pintu ke pintu supaya mengambil. Keduanya yang paling berat adalah bagaimana memasukkan kriteria siapa yang fakir, siapa yang miskin, kan berat. Ya. Coba kalau ada BLT itu, petugas Pak RT itu kan sering jadi caci makian itu kan. Warga masyarakat sering ngomai Pak RT itu karena apa? Karena tadi ini yang punya motor dikatakan miskin, ini yang tidak punya motor nggak dapat BLT, itu protes itu kan. Jadi kerjaan amil itu sudah harus sampai ke dapur-dapur itu, pedaringannya penuh apa tidak, kosong apa tidak, itu harus tahu mana yang fakir, mana yang miskin. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, ya, mu'alaf. Kemudian yang keempat apa tadi? 4 mu'alaf ya. Yang kelima gharimin, orang yang terlilit hutang. Bukan orang yang hutang ya. Kalau orang yang hutang kita dapat semuanya. Ini yang terlilit hutang. Kemudian budak riqab. Kemudian fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian wabnis sabil, dan orang yang kehabisan bekal di tengah jalan. Dari 8 ini anak yatim ada enggak? Anak yatim. Anak yatim ada enggak yang 8 ini? Enggak ada kan? Terus janda-janda ada enggak di sini? Di 8 asnaf itu. Tapi anehnya kalau zakat dibagikan di kampung-kampung kita itu justru prioritas itu yatim dan janda tua itu. Nah ini
Ini padahal yang membagi itu Allah ya, dalam surat Taubah ayat 60. Tapi prakteknya masih banyak para petugas-petugas zakat itu yang tidak mengacu kepada Al-Quran. Malah justru yang paling prioritas itu biasanya anak yatim. Padahal 8 asnaf itu tidak ada yatim. Begitu bagi zakat, mana yatimnya, mana janda-jandanya. Padahal Allah tidak memasukkan yatim dan janda itu dalam 8 asnaf. Maka hati-hati. Jadi maksudnya begini, kalaupun yatim itu kebagian zakat, kalaupun janda itu kebagian zakat, pastikan dia masuk 8 asnaf itu. Entah itu masuk fakir, entah itu masuk miskin. Tapi kalau janda kaya, nggak boleh. Ini bekas istri pejabat, tanahnya juga luar biasa. Anak yatim juga banyak, yatim yang mendapatkan warisan harta orang tuanya karena memang anak pejabat. Ya, jadi ya minimal itu ya hati-hati itu ketika pemanfaatan zakat itu 8 asnaf itu. Lah sedangkan infak dan sedekah ini sifatnya fleksibel ya, fleksibel. Nah, sekarang bagaimana cara pentasarufan sedekah ya? Bagaimana cara bersedekah yang baik dan benar? Ya saya kira Bapak Ibu sudah biasalah sedekah ya, tapi tidak mengapa kita bahas di sini bahwa biasanya ada orang yang sedekah itu senangnya terang-terangan gitu ya. Tapi ada yang suka sembunyi-sembunyi. Apakah kemudian dua cara itu diperbolehkan? Boleh saja. Jadi mau sedekah terang-terangan, Pak, ke takmir umpamanya ya, takmir Masjid Al-Barakah, Pak saya mau sedekah, tolong nanti diumumkan ya, nggak apa-apa diumumkan. Terang-terangan. Kemudian ada juga yang biasanya menyukai dengan cara sembunyi-sembunyi. Sampai kemudian apa yang diberikan tangan kanan itu sebisa mungkin tangan kiri tidak tahu. Ada yang seperti itu. Maka boleh kiranya dengan dua cara itu dilakukan, yang penting menjaga keikhlasannya. Nah, ini biasanya kan jaga ikhlasannya yang susah. Tapi kalau bisa menjaga keikhlasan silahkan. Dan sahabat Rasulullah SAW, sahabat Abu Bakar dengan Umar, ini sahabat yang punya karakter yang hampir bertolak belakang itu. Kalau Abu Bakar kan suka kelembutan ya, kalau Abu Bakar itu agak tegas, keras. Maka Umar itu senang itu dengan sedekah, infak, wakaf yang diumumkan. Jadi ketika Umar itu wakaf tanah itu diumumkan itu. Tapi kalau Abu Bakar senangnya dengan sembunyi-sembunyi. Itu tadi dengan prinsip sebisa mungkin apa yang diberikan tangan kanan, tangan kiri tidak mengetahui. Artinya itu dua cara ini dilakukan oleh sahabat Nabi. Malah justru sekarang itu yang paling relevan dengan fikihnya itu fikih Umar itu. Artinya dipublikasikan, dipublish untuk kepentingan administrasi itu. Malah kalau di televisi kan ada running tag-nya itu kan, hamba Allah 200.000, fulan 300.000, itu fikih Umar itu. Hanya saja ketika nama kita itu kemudian muncul, alhamdulillah nama saya. Nah ini yang nggak boleh. Ya biasa-biasa saja. Ya itu kan hanya untuk kepentingan administrasi saja, ya, pertanggungjawaban pengelola, sehingga kemudian harus ditulis namanya. Kalau hamba Allah kan susah. Artinya hamba Allah itu bisa jadi kemudian dimanipulasi datanya gitu. Tapi kalau sudah nama kan jelas itu, atau dengan alamatnya dan sebagainya. Itu cara memberikan sedekah, bisa terang-terangan dan bisa sembunyi-sembunyi. Namun demikian, ini dalam Al-Baqarah 271, "Intu badus shadaqati fa ni'ma hiya." Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, ya, maka itu baik. Minimal untuk syiar. Untuk syiar kan. Ini kan sekarang ngetren tuh, banyak para penggiat sosial keagamaan tuh kalau membangun itu cukup di WA saja.
ngelis, silahkan lanjutkan list berikut. Nomor 1 Syarifuddin 500.000, 2 Pak Rofik 200.000. Nanti kan wah yang lain pada rebutan, saya ikut, bisa jadi. Nah, kalau ngelis kok nggak ada pemancingnya gitu ya, pemantiknya itu males gitu. Tapi kalau sudah ratusan, ini saya ambil bagian nih, yang lain pada rebutan. Ini yang biasa kita lakukan seperti itu sekarang. Efektif, nggak pakai proposal, Pak. Saya itu punya garapan itu pantai asuhan, pembebasan tanah, ya caranya begitu. Orang yang kita kenal tembak langsung kena. Ini yang terakhir ini saya pembebasan tanah di Dukuh Liru, Binangun. Itu dekat Katel Klawu. Kalau Katel Klawu itu kan dusun yang 99 itu Nasrani, Kristen. Nah, kita punya binaan di Dukuh Liru itu. Di sana ada PAUD, ada masjid. Nah, kemudian ada tanah dijual. Ini pemudanya gerak, Pak, ini harus dibebaskan, Pak. Masalahnya ini mau dibeli untuk hotel, untuk villa. Yaudah kita bebaskan. Caranya ya itu tadi, silahkan list berikut untuk bisa wakaf. Itu cepat. Nah, ini sedekah dengan cara menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Minimal tadi untuk syiar. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Dan jika menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang miskin, maka itu lebih baik bagimu. Jadi kalau terang-terangan baik, tapi kalau disembunyikan lebih baik. Maksud lebih baik itu minimal terjaga itu tadi. Terjaga keikhlasannya. Sebab bagaimanapun juga kalau sudah dipublish itu ya beda aja rasanya gitu kalau disebut tuh. Kemudian yang kedua caranya bisa langsung kepada orang yang kita beri atau melalui lembaga. Sedekah bisa langsung kepada fakir miskin ataupun kepada takmir masjid atau sebagainya. Tapi bisa juga lewat lembaga. Ada Basnas, ada Lazismu, ada Lazis Jateng, ada Lazisnu. Silahkan, boleh-boleh saja. Yang terpenting tadi keikhlasannya. Dan lewat lembaga biasanya lebih terjaga. Lebih terjaga dibanding kita harus memberikan langsung kepada orang yang bersangkutan. Akan lebih terjaga keikhlasannya. Kemudian yang berikutnya, cara Rasulullah SAW bersedekah adalah mendahulukan sanak saudara yang membutuhkan. Jadi sanak saudara itu harus diutamakan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 215 di sana disebutkan bahwa yang artinya mereka bertanya kepada engkau tentang apa yang mereka infakkan. Qul, jawablah, ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Nah ini, apa saja harta yang kamu infakkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak. Nah ini. Jadi jangan sampai panjenengan sedekah kemana-mana, ibu bapak malah lupa. Jadi aturannya cara Rasulullah bersedekah itu sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Baqarah 215, orang yang terdekat diantaranya ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka fa innallaha bihi alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ini berarti caranya yang terbaik adalah mendahulukan orang yang lebih dekat. Lebih utama lagi kepada kerabat yang sedang bermusuhan. Nah, lebih utama. Jadi kalau ada kerabat kok ini sedang bermusuhan, itu lebih utama. Karena dengan sedekahnya itu kemudian bisa meminimalisir atau justru menghilangkan tadi ya permusuhan di antara kita. Kemudian yang berikutnya, ketentuan berikutnya terkait dengan cara bersedekah, hanya memberikan sedekah barang yang baik dan halal ya, jadi pastikan yang kita sedekahkan itu baik dan
halal, halalan thayyiba. Jangan sampai begini. Ada prinsip zakat kan untuk membersihkan harta katanya. Ini korupsi dulu, nanti dibersihkan dengan zakat. Nggak bisa. Nyuri, nanti pembersihannya dengan sodakoh, nggak bisa. Jadi harus berasal dari harta yang baik dan benar. Kemudian ketentuan berikutnya tidak berlebihan. Dan jangan pula bersikap kikir. Ini dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakthuru wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu kikir, dan infak itu di pertengahan di antara yang demikian. Jadi infak yang bagus itu infak yang tidak berlebih-lebihan, ya. Tapi dulu ada ya ustadz yang infaknya sodakohnya total ya, pokoknya punyanya apa sodakohkan semuanya. Saya tidak perlu sebut ya artinya. Pokoknya punya beras 1 karung keluarkan semuanya. Bagi yang tauhidnya mantap itu nggak masalah. Tapi kalau yang tauhidnya pas-pasan, loh gitu demen suwe temen orang balik-balik gitu. Yang mestinya 1 karung jadi 100 karung begitu ya, tunggu-tunggu nggak datang-datang. Nah, sedekah itu yang lebih baik itu tidak mengharapkan balasan. Kalau sudah sedekah tuh nggak usah, ya lillah sudah. Allah mau ngasih balasan tidak, ya yakin bahwa sedekah itu Allah akan kasih balasan. Cuman karena sempitnya ilmu kita, jadi sedekah 2000 ditunggu-tunggu itu ribuan berikutnya. Padahal balasannya kan bisa dalam bentuk yang lain sebetulnya. Ini kalau sudah ilmunya kurang kuat tuh begitu. Tunggu-tunggu mana? Matsalul ladzina yunfiquna fi amwalihim fisabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumratin mi'atu habbah. Jadi 1000 jadi 700.000 kan ya. Tunggu-tunggu itu nggak akan pernah bisa. Maka yang lebih utama ketika kita bersedekah itu janganlah mengharapkan balasan, jangan mengharapkan ucapan terima kasih, jangan minta didoakan. Loh, kalau panjenengan sedekah minta didoakan kan berarti minta imbalan itu supaya didoakan. Serahkan saja kepada Allah. Dan kalaupun itu didoakan, maka panjenengan mendoakan kembali kepada orang yang mendoakan sehingga pahala sedekahnya utuh. Kalau panjenengan sedekah kok minta didoakan, ya dapatnya itu doa. Karena sedekahnya itu minta didoakan. Usah minta kebaikan apapun, sedekah lillah. Ya, kalaupun sekiranya yang menerima itu mendoakan kita, justru kemudian doa itu kembalikan lagi kepada yang menerima. Semoga doa yang kau panjatkan, engkau menerima sama apa yang engkau doakan kepada kami. Kembalikan lagi kebaikannya itu. Nah, sedekahnya utuh, sedekah imbalan sedekah kitanya itu utuh. Ya, utuh itu, enggak berkurang. Ini sebisa mungkin seperti itu. Ketentuan berikutnya, sedekah ketika sehat itu lebih baik. Jangan sampai kemudian sedekah nunggu sakit. Ya Allah nggak sembuh-sembuh. Siapa tahu ketika sedekah sembuh, baru sedekah ketika sakit. Maka justru ketika sehat itu kemudian kita sedekah. Berikutnya, sedekah dari kelebihan harta. Jadi sedekah itu baik ketika kita banyak harta. Kadang-kadang kan ada orang yang baru mau sedekah itu kalau sudah kepepet tadi, kalau udah habis bangkrut baru gitu. Kemudian sesuai kemampuan, artinya jangan berlebih-lebihan. Ada satu tambahan terkait dengan sedekah subuh itu ada pengecualiannya. Jadi kalau subuh itu ini menjadi sedekah yang utama, ini sedekah subuh, maka mudah-mudahan ini nanti bisa didawamkan oleh Bapak Ibu kita semuanya untuk bisa membiasakan sedekah subuh, karena memang ada hadis yang menerangkan ya, hadis Bukhari dan Muslim bahwa ma min yaumin yusbihul ibad illa malakan yanzilan ya, fayaqulu ahaduma
Allahumma a'ti munfiqan khalafan, wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Jadi tidak ada satu pagi hari pun, tidak ada satu subuh pun kecuali dua malaikat itu turun ke alam dunia. Satu malaikat bermohon kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah semoga engkau membalas atau mengganti ya orang yang telah berinfak pagi ini dengan ganti yang lebih luas. Dan malaikat yang satunya bermohon kepada Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah semoga engkau memberikan kehancuran, kebinasaan orang-orang yang pelit, yang tidak bersedekah pagi hari ini. Pertanyaannya, doa malaikat kira-kira diijabah apa tidak? Nah ini, kalau sudah diijabah, kita termasuk orang yang pelit begitu, hancurkan itu orang yang tidak bersedekah pagi ini. Ini yang kemudian menjadi sedekah utama, yaitu sedekah waktu subuh. Maka bisa kita praktekkan ketika datang ke masjid berjamaah sholat subuh, maka bawa itu. Ora ketang 500 perak, ora ketang 1000, ora ketang 2000, bawa. Jadi habit, maka kita akan selalu didoakan oleh malaikat, dan insya Allah doa malaikat pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu materi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tidak ada pertanyaan nggih? Cukup nggih? Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri taklim kita dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.